Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi sobat ya dengan teknisi global. Ya, kali ini kita berhadapan dengan bit injeksi. Ya. Ini sekedar berbagi pengalaman ya untuk tentang menangani motor injeksi terutama di Honda ya. Baik itu Beat, Vario ataupun Scoopy. Nah, jadi di motor Beat ini yang kita tangani ini ya sobat ya. Jadi pertama-tama kita sebagai pemilik motor ataupun teknisi jangan panik dulu. Jangan panik dulu. Karena biasa ini. Masalah di Matic Honda ini ya, terutama di injeksi. Masalahnya di sekitar itu aja, nggak jauh-jauh dia. Jadi yang pertama kali untuk menyikapi motor yang bermasalah terutama injeksi ini jangan panik dulu. Yang pertama. Yang kedua, jangan terburu-buru mengganti spare part yang kita anggap rusak, padahal belum tentu itu yang rusak. Jadi sebenarnya di motor injeksi ini masalah yang muncul itu sebenarnya kompleks. Kita harus hati-hati menanganinya. Jadi untuk langkah awal untuk menangani motor injeksi itu yang pertama adalah kalau motor itu berebet ataupun susah hidupnya ataupun nggak normal lagi tuh hidupnya, yang pertama kali kita tangani itu kita cek dulu kita bersihkan dulu dari mulai kita cek dulu dari mulai rotaknya, terus filter bensinnya, filter bahan bakarnya di tangki. Kalau di sini kita bilang pempesnya ya. Lalu semburannya kita cek normal enggak. Kalau normal dia nampak dia. Lalu kita periksa juga di saringan hawa. Kadang-kadang bermasalah juga dia kalau saringan hawanya sudah pori-porinya sudah terlalu padat, abunya, kotorannya. Dia akan mempengaruhi juga sama normal tidaknya motor ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita cek urutan yang pertama tadi, lalu masih begitu juga motor ini berebet ataupun susah hidup ataupun dan sebagainya, pokoknya nggak normal dia. Langkah yang kedua adalah kita reset dulu. Nah, kita reset dulu. Kadang-kadang mau juga dia minta direset karena mungkin ya pengaruh pengaruh sensor-sensornya ini bermasalah ya, mau juga dia. Jadi kita reset ulang sesuai aturan Honda ya. Ya mungkin sobat semua sudah tahu cara meresetnya ya, nggak usah saya bahas lagi di sini. Jadi setelah kita reset ternyata nggak mau juga, berarti ada indikasi spare partnya bermasalah. Jadi pangkal dari injeksi ini adalah rotaks. Ini rotaknya sobat ya, atau bisa dibilang dinamo ya. Rotak dulu kita cek semburannya. Kalau sobat punya alatnya ya bagus, kalau enggak ya meraba lah gitu kan. Kita lihat semburannya. Kalau semburannya dia lemah, berarti langsung saja kita ganti rotaksnya ataupun saringan bensinnya. Apabila saringan bensinnya itu sudah kotor, segera saja ganti, nggak usah dibersih-bersihkan. Kadang-kadang malah nggak beres dia ya. Langsung saja ganti karena kan nggak mahal itu saringan bensinnya atau filter bensinnya. Nah, jadi setelah itu kita ganti, tidak ada kemajuan ataupun tidak ada kenormalan dari hidupnya motor ini. Nah, kita baru beralih ke sensor-sensor yang ada di bawah ini ya. Kita cek semua sensor-sensornya tuh. Ini. Terutama di bagian ini ya. Sensor TP-nya ini.
yang sering bermasalah di sensor TV. Biasanya kalau Honda itu memang letak permasalahannya sering di sensor TV ya sobat ya. Jadi setelah sensor ini kita periksa ternyata aman, udah reset aman, masih begitu juga, nah, barulah kita langkah yang terakhir adalah memeriksa kabel-kabel body khususnya ya, ataupun soket-soket ini, soket-soket spare part bagian pengapiannya. Kita cek semua apakah ada airnya ataupun ada yang korosi, bekarat gitu kan di soketnya. Kadang mau dia seperti itu, ataupun ada juga kabel yang putus di sekitar siku-sikunya. Biasanya dia di sini sobat ya, di bagian bawah ini dekat baterai nih, lipatan-lipatan tekukan-tekukan kabel bodi itu kadang-kadang mau dia ngendap air di situ, membuat kabel-kabel sambungan itu mengalami korosi atau terputus lama kelamaan. Jadi periksa sobat ya di kabelnya itu. Jadi urutan-urutan dalam mengecek motor injeksi ini gitu sobat ya. Nah, lalu jangan lupa juga kita periksa spring ya, spring kita periksa satu persatu apakah dia normal atau tidak, apa namanya, kutub-kutubnya itu ya kita bersihkan kalau ada korosi. Nah, jadi setelah itu semua dilalui sobat, mudah-mudahan motor ini, motor yang sobat tangani itu mudah-mudahan ketemu masalahnya. Jadi kuncinya jangan panik ya. Jadi sama seperti motor ini sudah saya tangani 2 hari dan alhamdulillah udah selesai masalahnya dan ketemu ya. Penanganannya begitu tadi, ini kan sobat bisa dilihat kan, motor ini sudah habis bodinya, copot semua untuk ngecek masalahnya. Ternyata masalahnya ada di sini sobat, di rotaknya nih. Nih saya sudah ganti baru rotaknya nih. Ternyata letak masalahnya di sini sobat. Awalnya saya cek dulu apanya kan, bahkan sampai saya riset motor ini sampai entah berapa kali reset, ternyata nggak mau juga. Ternyata bukan itu masalahnya. Saya reset dengan mode 4, mode 3, mode 2, mode 1, nggak mau juga. Berarti bukan letaknya di reset, ternyata di spare partnya yang bermasalah. Jadi yang selama ini saya alami sobat ya, beat memang seringkali bermasalah di bagian rotaknya ya, bagian rotaknya. Oke sobat ya, jadi kalau saran saya ya, tips dari saya, kalau menangani motor injeksi itu awalnya jangan panik dulu, santai. Nangannya itu harus santai agar kita tidak salah mengeksekusi bagian-bagian mana yang rusak. Itu sobat ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sobat semua ya. Kuncinya santai sobat ya, dan mudah-mudahan sobat semua paham ya, mudah-mudahan paham ya dari tips yang saya beri agar menangani motor injeksi ini tidak salah kaprah. Oke sobat ya, salam dari saya Teknisi Global ya.